Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hadi Irawan S, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Lebak. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata saya pada modul 1.4 mengenai budaya positif dan segitiga restitusi. Dilanjutkan dengan diseminasi budaya positif. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 1 Mekarsari Rashido, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD 1 Mekarsari Rashido, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini kita telah berkenan hadir dalam rangka seperti biasa, yaitu melaksanakan kewajiban kita sebagai guru. Baik, mohon izin Bapak Ibu Dewan Guru. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu berkaitan dengan aksi nyata saya yang insya Allah saya akan paparkan pada kali ini mengenai budaya positif. Tapi sebelumnya perlu Bapak Ibu ketahui, pada penyampaian kali ini insya Allah ya, saya akan memaparkan mengenai budaya positif, di mana budaya positif ini seringkali Bapak Ibu lakukan di sekolah ya. Apapun bentuknya yang berkaitan dengan budaya atau kebiasaan atau adat, itu sebetulnya sudah masuk ke budaya positif. Di antaranya saya sangat yakin Bapak Ibu semua, sudah sering melakukan, bahkan setiap kali disampaikan pada kali ini. Baik, di sini saya sudah sediakan PPT-nya ya. Ini salah satu tugas saya yang berkaitan dengan modul 1.4. Di situ juga ada segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas bersama ya. Saya juga di sini bukan mengajari, namun memenuhi salah satu tugas saya di CGP. Saya sudah nyampe ke modul 1.4. Baik, biar Bapak Ibu tahu juga, ini saya punya atasan atau PT ya, bahasa kanunya fasilitator. Ini fasilitator saya, atau boleh dikatakan tim penilai di CGP. Jadi Bapak Ibu nanti ada tim penilainya kalau nanti masuk CGP Pak Yogi. Nah, ini guru praktik saya yang biasa kesini, juga ada pendampingan itu di sini ya. Nah, ini juga sama, di antara kedua ini memberikan penilaian kepada saya, di antaranya pada hari ini. Baik, ini selanjutnya perencanaan atau rancangan tindakan untuk aksi nyata saya pada modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif. Saya tentunya berkolaborasi atau berkomunikasi dengan kepala sekolah. Ini sudah ada komunikasi ini ya. Dan selain dengan kepala sekolah, tentunya dengan rekan guru, bahkan dengan
guru senior. Ini yang saya lakukan untuk keberlangsungan kegiatan saya pada aksi nyata modul 1.4. Selanjutnya ini ada latar belakang ya. Latar belakang saya mengambil budaya positif dengan sampel ini anak ya. Ada diantaranya beberapa sampel anak disuruh ke depan, itu salah satu budaya positif yang harus kita buat. Saya akan paparkan. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin serta kuat, disiplin diri dan kuat ya. Selanjutnya, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Jadi yang bersifat baik itu sesuai aturan ataupun aturan yang dibuat oleh pemerintah ataupun yang dibuat oleh kita selaku dewan guru ya. Di antaranya kepala sekolah yang membuat kesepakatan atau peraturan disepakati oleh wakil dewan guru semua. Selanjutnya, itu tujuan aksinya ya. Nah, ini tolak ukurnya Bapak Ibu. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas atau siswa. Saya yakin dan percaya pasti Bapak Ibu semua di kelas sudah membuat keyakinan kelas. Ya, baik ya. Cuman perlu Bapak Ibu ketahui juga apa sih perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Sebetulnya ada perbedaan. Kalau peraturan yang dibuat oleh pemerintah, peraturan dibuat oleh sekolah, kadang si pelaksana tidak tahu, jadi buat. Tapi beda dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas bisa aja Pak Yogi sedang melakukan pembelajaran sendiri, apa namanya, penjaskes. Misalnya kata Pak Yogi, kalau aturannya tidak ada kan, aturannya sudah jelas. Pak Yogi kalau pelajaran penjaskes, anak wajib pakai seragam olahraga, wajib di sekolah. Itu peraturan. Beda lagi kalau kesepakatan. Kalau kesepakatan tergantung Pak Yogi. Contoh kata Pak Yogi, minggu ini kita kesepakatannya pakai seragam olahraga. Minggu berikutnya kita kesepakatannya bebas atau pakai seragam non olahraga misalnya, gitu ya. Jadi lebih kepada kesepakatan atau hasil daripada Pak Yogi dengan anak itu disepakati bersama-sama. Gitu. Itu yang namanya kesepakatan. Baik, insya Allah Bapak Ibu selalu melakukan itu, baik di luar kelas ya atau di dalam kelas. Langkah-langkahnya, mohon maaf jika tidak terlihat jelas ya. Saya akan coba zoom. Nah, ini. Poin-poin pentingnya, langkah-langkah yang saya lakukan yaitu tadi sudah disampaikan. Oke, boleh? Boleh. Kalau ada, ya Pak. Oh iya. Oh, lihat ya. Bentar ya, saya bilang dulu. Siap? Iya, boleh. Lama Pak. Baik, ini menghadap kepala sekolah tadi sudah saya lakukan, mengumpulkan Bapak Ibu Dewan Guru juga salah satunya diantaranya hari ini ya. Saya juga selalu berkoordinasi dengan Bapak Ibu Dewan Guru ya, kita ketika di kelas di dalam ruangan guru ya, saya ngobrol-ngobrol mengenai CGP itu seperti apa. Ini yang sudah saya lakukan. Next. Nah, dukungan yang dibutuhkan tentunya saya membutuhkan dukungan ya. Kita maksudnya untuk melaksanakan aksi nyata pada budaya positif ini, saya membutuhkan dukungan di antaranya dari kepala sekolah, dari Bapak Ibu Dewan Guru. Hari ini juga sebetulnya itu sudah terima kasih Bapak senior, Bapak Guru, Bapak Ibu Dewan Guru, itu salah satu dukungan kepada saya atas keberlangsungan tugas CGP saya. Itu salah satu dukungan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Selanjutnya sengaja saya percepat ya. Nah, ini berikut ini merupakan kegiatan destinasi. Jadi kita kumpul-kumpul ini Pak Hari. Jadi salah satu kegiatan aksi nyata saya ya.
bahwasanya saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu Dewan Guru, kita bertukar paham sebetulnya, lebih kepada berdiskusi ya. Jadi di sini kami memang dituntut untuk bukan memberikan pembelajaran atau mengajarkan, cuman kita lebih kepada diskusi, baik saya sebagai CGP dan Bapak Ibu sebagai, kalau di CGP ada bangsa dan sejawat, gitu ya. Baik, konsep inti daripada budaya positif ini yang harus kita lakukan sebagai guru. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dulu saya pas jadi siswa mengalami bahwasanya karena mau disesuaikan dengan kurikulum ya. Ada kurikulum berbasis kompetensi, ada kurikulum, bahkan ada sampai mengatakan kurikulum bahwa ini gitu banyak ya. Sekarang kita sudah saatnya ke kurikulum merdeka ya Pak ya. Nah itu jadi udah diubah paradigma belajar itu udah berubah gitu. Antara kurikulum A sampai kurikulum B sampai sekarang itu sudah lain gitu. Sebetulnya kalau guru bisa aja ikuti alur daripada kurikulum, bukan berarti gurunya itu misalnya kita monoton, bukan, karena memang kurikulum kita menyesuaikan dengan kurikulum. Contoh dulu kurikulum KBK ya, kurikulum berbasis kompetensi seperti ini, kurikulum 13 seperti ini. Sekarang udah berubah lagi, kurikulum merdeka. Bahkan ada yang masuk ke dalam kurikulum merdeka yang perlu kita lakukan dalam kelas berdiferensiasi. Nanti ada teman kita yang akan menyampaikan karena kemarin masih daripada pelatihannya ya, apa itu berdiferensiasi. Jujur saya juga Pak Ahok belum nyampe ke situ modulnya, tapi yang kemarin pelatihan sudah nyampe ke kulit berdiferensiasi. Selanjutnya ini disiplin positif. Kalau disiplin positif kita pakai seragam sesuai dengan aturan pemerintah aja udah sesuai. Contoh hari Senin kita pakai baju warna kaki, itu udah masuk sebenarnya Pak, masuk ke disiplin positif. Nilai-nilai kebijakan. Nah kalau nilai-nilai kebijakan ini sifatnya bisa secara umum, bisa secara privat, bisa dilontarkan oleh kepala sekolah yang berkaitan dengan contoh aturan yang dibuat oleh pemerintah, lalu disampaikan oleh kepala sekolah dan diramu oleh kita selaku guru. Misalnya aturannya itu kita datang ke sekolah harus jam 7.30 Pak. Nah diberikan kebijakan oleh kepala sekolah sebelumnya. Nah itu boleh saja sebetulnya ya, itu masuk ke salah satu nilai. Hanya saja harus disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu Dewan Guru juga Bapak, gitu Pak ya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Insya Allah Bapak Ibu akan memahami, sekalipun tidak saya gambarkan. Cuman nanti saya akan lebih kepada titik ini Pak, 3 poin ini: posisi kontrol, keyakinan kelas dan mudah, dan segitiga restitusi. Next dulu. Nah ini dia. Belum coy. Nah, Bapak dan Ibu guru pasti, nah ini catatan saya hasil daripada rangkuman tadi, selalu melakukan kegiatan yang positif apapun kegiatannya, baik di rumah ya, di masyarakat. Contoh di sini Pak Ustadz, Pak Fahri, Bu Ai, Pak Yun semuanya ya, Pak Fahri, kita sering melakukan kegiatan di masyarakat. Contoh pengajian, itu salah satu kegiatan positif yang dilakukan oleh guru. Gitu. Makanya kalau saya selaku CGP ketika mengikuti pengajian bisa jadi kampung, harus ada komunitas itu, bisa dijadikan aksi nyata gitu Pak. Iya, gitu. Memang gitu Pak, di CGP itu dituntut selalu foto video kadangnya seperti itu. Dimanapun kita berada, kuncinya ini Pak, yang dimaksud dengan budaya positif, kuncinya bermanfaat buat orang lain atau diri sendiri. Tapi lebih kepada bermanfaat buat orang lain ya, karena memang yang ditekankan kita itu melakukan sesuatu budaya positif ketika orang lain menilai itu bagus. Selanjutnya, nah ini salah satunya nih yang tadi saya sampaikan di awal, budaya positif yang saya lakukan dan kita lakukan di sekolah ini. Ini Pak Ustadz sedang memberikan materi. Ini juga anak menyapu ya. Ini dan ini Pak Fahri dan kita sedang melakukan kinerja. Ini diantaranya. Selanjutnya, nah ini Pak Ahok. Tadi Pak Ahok sama Pak Yogi itu sudah masuk ke materi saya nih. Segitiga restitusi. Nah apa sih segitiga restitusi? Ini Bu Ayah tidak kelihatan ya? Boleh saya sambil bantu. Segitiga restitusi itu ini Bu, ketika anak punya kesalahan, jangan sampai anak boleh pindah ke sini langsung dicap bahwa anak itu salah, tapi kita perlu
validasi dulu, baru distabilkan dulu identitasnya dan keyakinannya. Nah, ada nih nanti penjabarannya di bawah sini. Nah, menstabilkan identitas ini, ya. Pasti tadi sama Pak Ahok atau sama Pak Yogi juga pasti dilontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, sekalipun tidak sama. Yang poin ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi lebih kepada mencarikan solusi. Seperti apa solusinya? Ya ini, seperti udah kita lakukan sih. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, pasti anak melakukan kayak kemarin itu ada alasannya. Ada alasannya. Contoh tadi mungkin sudah disampaikan, ya, Pak Ahok. Nah, kamu ini dulu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi sebetulnya anak itu kita tanya kesalahannya apa, lalu kita validasi lagi. Ya sih, sebetulnya yang kayak gitu itu wajar aja dilakukan oleh bapak misalnya. Tapi kalau bisa jangan ya, seperti itulah kalimat-kalimat. Selanjutnya dipercepat ya. Nah, menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini lebih kepada aturan atau kesepakatan. Contoh tadi pasti disinggung oleh Pak Yogi, Pak Ahok, dan Bu Dimas menjadi penghukum. Kedua, sebagai bully atau apa sebagai teman. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kembali. Ya, itu Bu. Jadi di CGP dengan di kurikulum Merdeka itu lebih kepada pengemasan sih, pengemasan baik itu kalimat atau kata-kata. Nah, kalau dulu kan kadang sidrat atau gimana lah. Kalau sekarang dirubah. Nah, ini kita bisa nggak melakukan yang ini, yang manajer? Apakah kamu tahu kesalahan yang pernah kamu lakukan? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Nah ini, seperti ini. Jadi kita harus berusaha menjadi posisi yang manajer. Contoh bapak ibu ketika ada anak yang salah, cakep tadi udah dipraktekkan. Dibawa ke ruangan saja kayak gitu, dibawa ke ruangannya, lalu ditanya, ngobrol, pendapat ini ditampung, pendapat ibu ini ditampung, anak juga ditampung. Tadi Pak Yogi itu nanti saya tampilkan juga pas Pak Yogi bertanya ke teman, mencarikan informasi gitu kan. Setelah ketemu informasi dibawa ke ruangan yang itu Pak Ahok, seperti itu sebagai media. Jadi tidak dihukum ya, tidak diberikan hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Pada saat itu tidak salah gitu. Contoh kemarin kalau pengukuran ini, kamu salah begini, nah anak udah salah, kita bisa melakukan ya, yang nanti ada sesi ngobrolnya, maka nanti ada dipawali dari bapak ibu guru ya. Setelah selesai, siapa saja yang akan mengutarakan nanti saya akan berikan waktu. Keyakinan kelas tadi saya sudah sampaikan ya di awal. Nah ini contoh keyakinan kelas dibuat bisa seperti ini bapak ibu, atau kalau kita anak lebih kepada dibuatkan di kertas di karton. Nah sebetulnya ada videonya, cuma tidak saya tampilkan ya. Video aksi nyatanya, nah oke. Seperti itu. Baiklah, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan, ada kekurangan yang saya utarakan. Namun sekarang saya minta waktunya, boleh siapa saja kita lebih kepada diskusi Pak. Misalnya ada, bukan pertanyaan sih, cuma dari pembahasan tadi ada nggak yang perlu kita diskusikan? Kalau pertanyaan nanti yang jawab harus saya, tapi ini tidak, lebih kepada diskusi. Jika misalnya Pak Yogi mengajukan pertanyaan, boleh dari Bapak Ibu memberikan adu. Silakan. Ya Pak. Yang sering saya alami Pak, jadi anak-anak itu ada yang malas nulis saja begitu ya, padahal dia bukan sarjana ya, tapi tetap kalau harus dulu nggak nulis ya, saya kebiasaan setiap kali kita masuk nulis saja harus dulu.
ya bagaimana solusinya menurut isu-isu masyarakat. Terima kasih teman-teman. Lagi ini biasa. Hasilnya tak? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disalurkan. Mudah-mudahan nanti selain daripada saya mengutarakan, kalau saya mengutarakannya lebih kepada sesuai dengan materi ini Pak ya. Tadi ada pertanyaan bahwasanya untuk menyikapi anak yang malas menulis ya. Malas menulis. Memang ketika saya juga di kelas, kadang saya tinggal Pak, apalagi terus berulang kali anak tersebut yang nggak mau nulis ya. Nah, cuman karena memang agar kita sesuai dengan yang tadi saya paparkan berkaitan dengan segitiga restitusi, diantaranya apakah kita ini mau ke poin yang mana? Contoh misalnya Pak Ustadz mau ke, kalau mau sebagai penghukum berarti sama Pak Ustadz bisa diberikan hukuman mungkin ya. Cuman kalau di sini kan lebih kepada tidak boleh memberikan hukuman Pak. Nah ini justru nggak boleh memberikan hukuman. Bisa anak tersebut tidak mau nulis, jangan sampai anak nih, udah kamu buat karena kamu tidak mau menulis pelajaran Bapak, kamu tulis aku tidak akan mengulangi lagi 100 kali. Itu sebetulnya menjadi hukuman Pak. Sekalipun malah sebetulnya menurut kita enggak, kan saya suruh nulis. Nah itu hukuman sebetulnya. Nah boleh Bapak posisinya kalau belum bisa ke manajer Pak, ke teman aja dulu, jadi cari tahu alasannya Pak. Sebetulnya, kamu kenapa sudah menulis? Nanti mereka mau mengutarakan Pak. Tapi di situ Pak, kalau udah ke manajer kan dibawa ke ruangan ya. Di situ tanya alasannya apakah beliau males atau memang maaf kalau di kelas kita biasanya Pak anak kalau nulis karena memang ada yang memang nggak bisa nulis ya. Ada. Tapi kalau itu lebih kepada memang beliau bisa nulis Pak. Bisa ya, lebih kepada malas. Kalau siasat dari saya ya, boleh Bapak sedikit memberikan keleluasaan kepada beliau Pak. Takutnya, nah nanti masuk ke diferensiasi Pak. Karena khawatir si anak ini memang dia tidak senang menulis Bapak. Banyak jadi berikan keleluasaan sama Bapak, boleh berbeda Pak. Yang lain mah misalnya menulisnya di bab ini, si A mah misalnya si A lah, kamu nulis ya, siapa kamu pilih itu Pak. Kamu pilih apa sih yang kamu mau tulis di materi Bapak ini. Boleh berapa baris atau 1 baris, 2 baris, 3 baris. Nurut gak? Kalau dia memang tidak mau nurut aja, Bapak harus ke sini ke pemantau. Jadi langkahnya itu Pak. Langkahnya Bapak tadi sebagai teman udah, beliau gak mau. Ayo jangan sampai dijahit juga ya. Karena dijahit malah hukum. Ke pemantau Pak. Jadi takutnya memang beliau punya kelainan. Contoh gini Pak, yang tadi saya sampaikan, apakah beliau nggak mau nulis? Pernah nggak Pak dicek bukunya takut habis gitu atau bukunya habis gitu? Oh belum. Nah itu Pak, jadi dipantau takutnya memang beliau bukunya habis atau misalnya bukunya habis, itu kita kan bisa meminjamkan atau nyuruh pinjam ke temannya. Itu sebagai pemantau Pak. Kalau misalnya itu sudah dilakukan aja hari berikutnya atau pertemuan berikutnya, beliau tahu aja, baru Pak kita lakukan sebagai manajer. Bahwa ada ngobrol ke orang tuanya, jangan-jangan di rumahnya punya problem seperti itu. Itu sih lebih kepada kita ikuti langkah-langkah daripada 5 posisi kontrol itu. Baik, silakan ada yang mau menanggapi Pak Ho ya. Tadi katakan kalian. Ya. Silakan. Yang saya alami pada saat mengikuti pelatihan teman-teman di sini ada 2 akun, ada 5 di salah satu itu terkait dengan diferensiasi itu memberikan keleluasan kepada siswa terkait minat khusus atau keinginan belajar sesuai dengan profil siswanya masing-masing. Betul kata Pak tadi, ada yang disampaikan Pak Ustaz,
mengidentifikasi ini siswa tersebut keinginannya seperti apa sih? Nah, kita di pembelajaran diferensiasi itu ada profil siswa. Siswa ini lebih asik atau misalnya pembelajarannya keminatannya kemana nih, minat bakatnya. Ternyata dia lebih asik ke visual, menggambar, mendengarkan musik, atau ke estetik. Estetik itu berat. Jadi kalau suruh nulis nggak mau Ustaz. Tapi kalau suruh gambar, ya kalau suruh gambar 2 jam kayak pasti cakep. Ya mungkin dia arahnya ke sana, ke visual. Jadi maunya langsung menggambar, lihat warna gitu. Kalau di diferensiasi pembelajaran karena ada profil siswa di sini minatnya. Kita dulu memberikan keluasan kepada siswa untuk melakukan proses pembelajaran, termasuk dari profilnya ini identifikasi awal kita. Bahkan ada anak yang nggak mau nulis tapi saya mau nulis apa? Betul kan? Nah, ada pas ketemu dengan Pak Yogi asik kan siswa itu senang. Walaupun secara akademik dia nilainya masih di rata-rata, tapi secara non akademik dia suka bola, dia suka voli. Nah itu kinestetik nih. Ada juga siswa yang notabene menggambar nggak mau, lagi nggak mau, tapi dia maunya melihat video saja. Pada saat misalnya saya putar video di kelas, siswa tersebut cepat tangkap apa memperhatikan, menyimak dan seru seperti itu. Jadi, nah itu mungkin siswa itu lebih senang ke itu. Jadi apa profilnya tadi masuknya ke audio, dia lebih melihat suara, gerakan dan lain-lain seperti itu. Nah itu ditemui di proses pembelajaran diferensiasi yang notabene memang mengidentifikasi profil siswa untuk memberikan keluasan terhadap siswa dalam proses minat dan bakat dalam proses pembelajaran seperti itu. Dan di dalam proses pembelajarannya juga yang kami tangkap waktu lima saya dalam proses KIPI-nya itu ada proses di pembelajaran itu ada konten tadi. Oh iya. Ada konten, terus ada proses produk. Ya, ada hasil akhirnya. Dan tidak semua anak itu produknya sama. Beda ya. Nah, ada yang suka misalnya contoh pola hidup bersih misalnya, pola hidup bersih. Nah semua anak ini tidak sama produknya. Bisa jadi beberapa orang yang gimana dia sebenarnya bikin konten video kayak tadi nih ya, visual misalnya. Ada yang pakai video, ada yang menggambar saja bikin yang gambar. Ada yang bikin cerpen saja cerita dia terkait hidup bersih itu bagaimana. Nah itu mungkin dari apa yang saya tangkap tadi sampai sama tadi terkait diferensiasi pembelajarannya. Yang pasti sih ini adalah sebuah terobosan baru dalam proses pembelajaran. Saya pun sama teman-teman baru memahami itu karena memang beberapa bulan yang lalu kita mengikuti pelatihannya seperti itu. Dan penerapan yang sekarang ini dalam proses ya. Yang sudah terapkan mungkin waktu karena memang di kelas 4 sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Sedangkan saya di kelas 5 baru kombinasi saja kombinasi itu aja mungkin tadi terkait apa sama yang disampaikan sama tadi dan yang saya tangkap mungkin ada masukan lagi dari Bu Ari juga dari diferensiasi berkaitan dengan pertanyaan Pak Ustadz tadi Bu. Jadi ada anak yang menulisnya tidak mau nulis masuk ke diferensiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan dari saya. Tadi yang disampaikan sama Pak Hao dengan masalah yang diungkap oleh Pak Sari dan sedikit tadi saya tangkap. Sebenarnya kita dalam pelatihan kemarin ya, dalam 3 karakter dalam belajar itu kita jangan membedakan. Justru saat awal pelajaran dimulai atau saat kita pertama kali masuk sekolah liburan, kita harus bisa memilah mana anak yang visual, mana yang audio ya Pak ya, sama yang kinestetik. Nah gitu. Jadi nanti pengelompokannya bukan dari macam-macam anak itu ya, jadi digabung. Jadi ada yang kelompok 1 itu jangan
mengajar yang sudah saya alami, saya membentuk kelompok itu tidak hanya anak yang cuma visual saja, tapi dari 3 gaya belajar itu dibentuk dalam satu kelompok. Intinya per kelompok itu ada anak yang mempunyai 3 gaya belajar seperti itu. Biar apa? Satu, rame, yang namanya kurikulum merdeka, merdekakan saja mereka. Caranya bagaimana mereka belajar, intinya kita arahkan, kita atur, yang penting tujuan yang kita harapkan tercapai. Gitu. Jadi kita tidak apa ya, kita tidak terbelenggu dengan metode, anak juga tidak terbelenggu dengan bakatnya sendiri-sendiri gitu. Itu saja mungkin ya Kak Hawa ya. Jadi malah lebih menyenangkan sebenarnya kalau misalkan dalam satu kelas banyak yang kinestetik, kita ajak saja dulu. Intinya gimana guru bisa menguasai kelas, itu intinya. Kalau guru tidak bisa menguasai kelas, mau gaya belajar bagaimanapun pasti pusing mereka juga. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Ustadz, ditanggapi oleh Pak Hao, oleh Bu Atul, dan terima kasih itu ya kaitan dengan yang sudah saya paparkan kali ini, berarti sudah nyampe ya materinya sudah dilaksanakan sebelum materi ini berlangsung sebenarnya. Cuman lebih kepada penekanan ke depan gitu ya, karena saya mengambil tema budaya positif, banyak hal yang perlu kita benahi, perlu kita lakukan ya. Seperti itu. Baik, mungkin karena waktunya sudah ya, cukup dari saya. Cuman silakan Bapak Ibu semua, nanti saya akan berikan waktu kurang lebih setengah jam untuk berdiskusi ya berkaitan dengan budaya positif. Berdiskusi mengenai apa itu budaya positif. Ya, untuk melakukan diskusi berkaitan dengan apa itu budaya positif, dipersilakan. Ya, silakan Pak Patrik ya, disampaikan apa itu budaya positif. Untuk mengutarakan hasil daripada kelompoknya, silakan disampaikan. Oh, dari Pak Yogi. Mangga Pak Yogi. Saya izin semuanya budaya positif yang sering kita lakukan di sekolah. Yang pertama itu di setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Yang kedua itu di setiap hari Jumat kita melaksanakan sholat duha dan kuntum. Nah, dan yang manis kita selalu mengadakan senam bersama. Ya, terima kasih untuk sekian. Terima kasih Pak Yogi. Perwakilan dari Ibu, silakan ada perwakilan dari Ibu. Oh, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai budaya positif ya di sekolah, contohnya membersihkan kelas masing-masing, kerja bakti, terus membuang sampah pada tempatnya, menengok anak bila anak yang sakit, itu yang saya mungkin itu aja yang saya. Alhamdulillah ya, baik Bapak Ibunya semuanya kita sudah sering bahkan sudah selalu melakukan budaya positif di sekolah, baik secara individu ataupun secara kelompok. Baiklah, cukup sekian dari saya. Cuma saya minta sedikit testimoni, mungkin dari Pak Ho masih ya sedikit Pak berkaitan dengan hari ini.
puas, merasa bersalah, terus teman sama pemantau dan manajer. Yang paling utama nih manajer, yang harus buat teman-teman melihat guru di sini menjadi sosok manajer yang tepat. Seperti itu yang saya tangkap sih dari penyampaian materi yang disampaikan Pak Bupati. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maklum ya, karena saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lompat ke depan, lompat ke belakang, tengok ke Asik. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa. Pastilah ketuhanan yang Maha Esa. Jangan pecah belah, kami harus terus bersatu. Ambil buku. Literasi mandiri. Halo. Biar bisa baca. Sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Sholat yang dilakukan dengan bersama. Sholat sendiri. Boleh. Kalau sholat berjamaah ganjarannya berapa? 27 derajat. Ya. Derajat itu maksud apa, Pak? Besar. Kalau sholat sendiri memang tidak diceritakan ganjarannya berapa, yang jelas berarti lebih sedikit daripada merah semua itu tadi.
apa sehingga kemarin siang jauh dari sekolah. Bapak memahami apa yang sudah lakukan karena mengenai siapa sih kesalahan. Pertama Bapak juga sering mengatakan kesiapan. Kalau Bapak jauh saja juga sama. Bapak juga kadang ketika malam ketiduran pasti siang. Lalu apa yang telah Senja lakukan menurut Senja bagaimana? Apakah melanggar pada kesepakatan kelas? Senja juga menyadari bahwa memang yang dilakukan Senja itu salah gitu ya, melanggar kesepakatan kelas. Baik. Senja menyadari yang Teteh lakukan itu tidak baik ya, tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Gimana? Jadi memang Senja ini dan sahabat tanpa ada paksaan dari siapapun memang seperti itu sesuai dengan kesepakatan kelas. Jadi apakah yang Teteh lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Alasannya? Memang juga dapat menyampaikan bahwasanya yang dilakukan Senja itu memang belum sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati sebelumnya. Baik, ada argumen lain nggak berkaitan dengan apa yang Bapak panggil hari ini? Jadi Senja akan berubah perilaku yang tidak baik, di antaranya melanggar keyakinan kelas yaitu mengenai disiplin waktu. Siapa yang akan berubah akan melakukan hal yang lebih baik, tidak melakukan pelanggaran yang seperti apa, disiplin waktu, contohnya kesiangan. Ya, terima kasih. Senja kembali ke kelas ya. Mohon maaf Bapak minta apa, ambil waktu istirahat. Oke, terima kasih dari Bapak ya. Cukup sekian atas pemaparan mengenai tugas diseminasi mengenai budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.